Persaingan transfer antara dua klub raksasa London, Chelsea dan Arsenal, kembali memanas menjelang bursa transfer musim panas. Kali ini, kedua tim terlibat dalam adu strategi untuk mendapatkan tanda tangan Victor Gyökeres. Menurut laporan terbaru dari media Portugal, Record, Chelsea telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan pertanyaan serius terkait kemungkinan memboyong penyerang asal Swedia tersebut ke Stamford Bridge. Ketertarikan ini muncul hanya beberapa jam setelah The Blues sukses menjuarai UEFA Conference League, yang semakin memperkuat ambisi mereka membangun skuad kompetitif musim depan. Sebelumnya, Arsenal dilaporkan sudah lebih dahulu bergerak dengan mengajukan tawaran resmi senilai 62 juta pound untuk merekrut Gyökeres. Namun, kehadiran Chelsea dalam perburuan ini diyakini dapat menjadi faktor penentu yang mengubah dinamika transfer secara keseluruhan. Inter akan berhadapan dengan PSG di partai final Liga Champions 2025 yang akan digelar di Munich. Dalam wawancara eksklusif dengan L'Equipe, Pavard menyatakan bahwa dirinya siap untuk laga penting tersebut. Ia mengakui bahwa PSG merupakan tim yang tangguh dengan pelatih bertaraf dunia. Meskipun ia mengapresiasi permainan PSG, Pavard menegaskan bahwa Inter datang ke Munich dengan tekad untuk menang. PSG adalah tim luar biasa. Mereka sudah menunjukkan kualitasnya selama bertahun-tahun, dan kini tampil semakin konsisten. Ujarnya seperti dilansir Gazeta. Mereka dilatih oleh sosok yang luar biasa, salah satu pelatih terbaik dunia. Kami memang menikmati gaya bermain mereka. Tapi pada hari Sabtu, kami tidak datang hanya untuk menyaksikan pertandingan, tegas Pavard. Meski baru bergabung setelah final 2023, Pavard merasakan ambisi besar rekan-rekannya yang ingin menebus kekalahan dari Manchester City. Pengalaman pahit itu justru membuat mereka lebih matang. Pada musim debutnya, Antonio Conte berhasil membawa Napoli menjuarai Serie A. Prestasi ini dianggap luar biasa, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi tim sepanjang musim. Meskipun sempat muncul kabar bahwa Conte berniat meninggalkan klub, dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk manajemen, pemain, dan para supporter, akhirnya membuatnya berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap bertahan. Presiden klub, Aurelio De Laurentiis, juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh proyek Conte, termasuk dengan rencana investasi besar-besaran di sektor tim utama, serta peningkatan fasilitas latihan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kedalaman skuad, serta mengurangi risiko cedera pemain, yang sebelumnya menjadi salah satu kendala utama. Dalam pertemuan internal yang berlangsung kemarin, disepakati pula kenaikan gaji untuk Conte, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya, meskipun kontrak dasar tidak mengalami perubahan signifikan. Romelu Lukaku kembali mencuri perhatian, setelah berkontribusi besar dalam keberhasilan Napoli menjuarai Serie A musim ini. Mantan penyerang Manchester United itu mencatatkan 14 gol di Liga, menunjukkan bahwa ia tetap menjadi sosok berbahaya di lini serang. Legenda MU, Rio Ferdinand, turut memberikan komentarnya mengenai performa impresif Lukaku di Italia. Ia menilai bahwa Manchester United membuat kesalahan dengan melepas sang striker terlalu dini. Ferdinand bahkan menilai klub gagal memaksimalkan potensi terbaik Lukaku selama masa baktinya di Old Trafford. Saya harus memberikan kredit kepada Romelu Lukaku. Dia salah satu pemain yang meninggalkan MU dan justru meraih kesuksesan, ujar Ferdinand melalui kanal YouTube-nya. Ia baru saja kembali memenangkan gelar Serie A dan mencetak gol penting di momen krusial. MU mungkin terlalu cepat mengambil keputusan untuk melepasnya, tambahnya. Real Madrid dilaporkan tengah mempercepat proses negosiasi dengan Liverpool terkait kemungkinan transfer lebih awal Trent Alexander-Arnold. Upaya ini dilakukan agar sang bek kanan bisa segera bergabung dengan skuad Los Blancos dan memperkuat tim dalam ajang Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung musim panas ini. Meskipun kontraknya bersama Liverpool baru secara resmi akan berakhir pada 30 Juni mendatang, manajemen klub asal ibu kota Spanyol itu ingin merampungkan kesepakatan sebelum sang pemain berstatus bebas transfer. Madrid ingin memastikan tidak ada hambatan administratif maupun teknis saat turnamen dimulai. Di sisi lain, Liverpool dilaporkan tetap bersikuku untuk mendapatkan kompensasi yang layak jika Real Madrid ingin memboyong Alexander-Arnold lebih cepat dari jadwal. Klub Merseyside itu menilai sang pemain masih memiliki nilai penting hingga kontraknya resmi berakhir. Son Heung-min masih menjadi salah satu pemain paling dicintai oleh pendukung Tottenham Hotspur, namun performanya musim ini mengalami penurunan. Ia hanya mampu mencetak 11 gol di semua ajang, angka yang terbilang rendah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Gangguan cedera yang terus-menerus menjadi salah satu faktor utama menurunnya produktivitas sang penyerang. Meski begitu, Son tetap dianggap sebagai aset penting bagi klub, berkat pengaruh dan pengalamannya. Menariknya, sejumlah klub kaya dari Arab Saudi mulai melirik pemain asal Korea Selatan itu sebagai target utama mereka. Mereka menilai, Son tidak hanya bisa meningkatkan kualitas permainan di lapangan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam memperluas daya tarik kompetisi ke pasar Asia Timur, di mana ia dipuja sebagai ikon nasional dan simbol kebanggaan. Setelah upaya mereka untuk merekrut Mohamed Salah gagal, fokus para investor Liga Pro Arab Saudi kini bergeser kepada Son. Legenda timnas Jerman dan mantan pemain Bayern Munich, Lothar Matthaus, menyarankan agar Bayern melepas gelandang asal Portugal, João Palhinha, pada jendela transfer musim panas 2025. Matthaus menilai bahwa lini tengah Bayern saat ini sudah cukup padat dengan banyak opsi yang tersedia, sehingga keberadaan Palhinha dinilai tidak lagi krusial. Selain itu, performa sang pemain pada musim lalu juga dinilai mengecewakan.
Ia hanya tampil sebanyak 17 kali di ajang Bundesliga, dengan total waktu bermain 667 menit, dan tanpa menyumbang satu gol pun. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2028, Bayern diyakini terbuka untuk melepasnya, jika ada klub yang bersedia membayar harga yang sesuai. Berdasarkan nilai pasar terbaru, klub peminat harus menyiapkan setidaknya 40 juta euro, untuk mengamankan jasa palhinya. Leroy Sané tengah menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya di Bayern Munich. Setelah 5 musim memperkuat klub raksasa Jerman itu dan meraih kesuksesan, termasuk memenangkan 4 gelar Bundesliga, Sané tampaknya mulai mempertimbangkan untuk mencari tantangan baru. Meskipun awalnya berniat bertahan di Allianz Arena, keputusannya untuk mengganti agen dan menolak tawaran perpanjangan kontrak hingga 2028, membuat peluang kepergiannya semakin besar. Kondisi ini tentu menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Tottenham Hotspur, yang baru saja menjuarai Liga Eropa, dikabarkan telah ditawari kesempatan merekrut Sané secara gratis. Namun, Spurs bukan satu-satunya klub asal London Utara yang berminat. Menurut laporan The Telegraph, Arsenal juga telah menunjukkan ketertarikan, dan melakukan pendekatan awal terkait kemungkinan mendatangkan pemain sayap timnas Jerman itu. Hubungan Mikel Arteta dengan Sané menjadi faktor penting dalam negosiasi ini. Cristiano Ronaldo tengah berada dalam posisi yang cukup pelik, menjelang berakhirnya kontraknya dengan Al Nassr pada 30 Juni 2025. Meski disebut-sebut telah mengucapkan salam perpisahan, namun Saudi Public Investment Fund masih berusaha keras mempertahankannya. Dilansir dari Athlon Sports, Public Investment Fund sangat tidak ingin kehilangan salah satu sosok paling berpengaruh di Liga Pro Saudi. Sebagai upaya mempertahankannya, mereka menawarkan kepada Ronaldo untuk bermain bersama Al Hilal di ajang Piala Dunia antar klub 2025, sambil terus menjalin pembicaraan terkait perpanjangan kontraknya dengan Al Nassr. Tawaran kontrak yang diajukan sangat besar, yakni mencapai 150 juta dolar, atau sekitar 2,4 triliun rupiah per tahun. Jumlah tersebut mencerminkan keseriusan Public Investment Fund dalam menjaga keberadaan Ronaldo di Arab Saudi. Jika menerima tawaran Al Hilal, Ronaldo kemungkinan besar akan menghadapi mantan timnya, Real Madrid, dalam turnamen tersebut. Masa depan Bruno Fernandes di Manchester United kini diselimuti ketidakjelasan. Kapten tim berjuluk Setan Merah itu, kabarnya sedang mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari klub elit Arab Saudi, Al Hilal, yang siap mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya. Menurut laporan BBC Sport, perwakilan Fernandes telah bertemu dengan manajemen Al Hilal. Pertemuan tersebut berlangsung dengan suasana positif, dan membahas kemungkinan kepindahan sang gelandang ke Saudi Pro League, liga yang kini didominasi Al Hilal, sebagai kekuatan baru di kawasan Asia. Yang membuat isu ini semakin mencuri perhatian, adalah besarnya nilai kontrak yang diajukan. Al Hilal dikabarkan menawarkan kontrak 3 tahun dengan total bayaran mencapai 231 juta euro. Jika dirinci, Fernandes berpotensi mendapatkan penghasilan sekitar 77 juta euro per tahun, atau setara dengan 6,4 juta euro per bulan, 1,5 juta euro per minggu, dan sekitar 210 ribu euro per hari. Barcelona dikabarkan tengah berupaya merekrut kiper muda Joan Garcia dari Espanyol. Penjaga gawang berusia 24 tahun itu memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro dan menjadi target utama Blaugrana. Apabila Garcia benar-benar didatangkan, kemungkinan besar Marc-Andre ter Stegen akan dilepas. Meski begitu, kiper asal Jerman tersebut telah menyatakan tidak ingin meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Dengan kontraknya yang masih panjang dan gaji yang tinggi, Barcelona mungkin akan kesulitan mencari klub yang bersedia menebus ter Stegen. Hal ini membuat rencana mereka tampak cukup berisiko. Selain itu, ter Stegen saat ini sedang berusaha untuk mengamankan posisi sebagai kiper utama timnas Jerman di Piala Dunia 2026, sehingga ia tentu ingin tetap mendapatkan waktu bermain secara konsisten. Jeremy Frimpong dikabarkan telah resmi menandatangani kontrak dengan Liverpool. Bek kanan berusia 23 tahun tersebut telah merampungkan seluruh rincian kesepakatan pribadi dengan klub barunya. Proses kepindahannya dari Bayer Leverkusen ke Liverpool berlangsung tanpa hambatan berarti, dan tidak memerlukan biaya transfer yang terlalu tinggi. Semua dokumen dan persyaratan administratif juga telah diselesaikan sepenuhnya. Sehingga saat ini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua klub. Transfer ini menjadi rekrutan pertama bagi Arne Slot sebagai manajer anyar Liverpool pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan dari jurnalis sepak bola ternama, Fabrizio Romano, seluruh proses negosiasi dan penandatanganan telah selesai. Frimpong resmi bergabung dengan Liverpool dengan nilai transfer sebesar 35 juta euro, dan kini tinggal menunggu waktu sebelum peresmiannya diumumkan kepada publik. Dilansir dari laman Football Italia, Manchester City gagal dalam upaya pertama mereka untuk memboyong gelandang AC Milan, Tierney Reinders. Dalam laporan tersebut disebutkan, bahwa klub raksasa Liga Inggris itu mengajukan penawaran awal senilai 60 juta euro. Namun, tawaran tersebut tidak cukup untuk meyakinkan pihak AC Milan. Menurut sejumlah sumber tambahan, AC Milan belum berniat melepas Reinders, kecuali ada peningkatan signifikan dalam nilai transfer. Klub asal Italia itu dikabarkan baru akan mempertimbangkan untuk membuka negosiasi lebih lanjut, jika Manchester City menaikkan penawarannya hingga minimal 75 juta euro. Reinders sendiri tampil impresif bersama Milan, dan menjadi salah satu pilar penting di lini tengah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Rossoneri memasang harga tinggi untuk pemain asal Belanda tersebut. Hingga kini, belum ada kepastian apakah Manchester City akan kembali dengan penawaran yang ditingkatkan,
atau mencari alternatif lain di bursa transfer. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Rafael Leao kerap dikaitkan dengan Bayern Munchen, yang disebut-sebut tertarik untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut laporan yang diungkapkan oleh Bavarian Football Works, AC Milan tidak akan melepas Leao dengan harga murah. Klub asal Italia itu dikabarkan mematok nilai transfer sebesar 130 juta euro, atau setara dengan kurang lebih 2,4 triliun rupiah. Angka tersebut mencerminkan betapa pentingnya peran Leao dalam skuad rossoneri saat ini, serta potensi besar yang dimiliki pemain berusia 25 tahun itu ke depan. Milan tampaknya ingin mengirimkan pesan yang jelas, bahwa mereka tidak dalam posisi terdesak untuk menjual sang pemain, dan hanya akan mempertimbangkan tawaran dari klub-klub yang benar-benar serius dan mampu memenuhi tuntutan finansial yang tinggi. Selain Bayern Munchen, sejumlah klub besar Eropa lainnya juga disebut-sebut memantau situasi Leao, meskipun belum ada pendekatan resmi yang dikonfirmasi sejauh ini. Erik ten Hag resmi memulai babak baru dalam karir kepelatihannya, dengan bergabung bersama Bayer Leverkusen, usai dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer Manchester United pada Oktober lalu. Pelatih asal Belanda itu tampaknya tidak membuang waktu untuk menyusun rencana memperkuat skuad barunya, dengan langsung mengincar dua mantan anak asuhnya di Manchester United sebagai target transfer utama. Dua nama yang disebut-sebut masuk dalam radar ten Hag adalah Antony dan Alejandro Garnacho. Keduanya pernah bekerja sama dengannya selama masa kepelatihan di Old Trafford, dan tampaknya masih meninggalkan kesan positif bagi sang pelatih. Antony, yang juga sempat diasuh ten Hag saat di Ajax, dikenal sebagai pemain yang memahami filosofi permainan sang pelatih. Sementara Garnacho merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan yang sempat bersinar di bawah arahannya. Andre Santos, gelandang muda berbakat asal Brasil, telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan memperkuat Chelsea dalam ajang Piala Dunia antar klub yang akan digelar musim panas ini. Dalam wawancara bersama Daily Mail, ia menyatakan bahwa turnamen tersebut bisa menjadi momen penting baginya untuk menjalani debut bersama The Blues. Satu-satunya hal yang sudah dipastikan adalah saya akan tampil di Piala Dunia antar klub bersama Chelsea. Setelah itu, baru kita lihat bagaimana langkah selanjutnya, ungkap Santos. Ia juga menegaskan cintanya terhadap klub asal London tersebut, serta keinginannya yang kuat untuk membela tim utama. Santos menyebut bahwa pelatih Enzo Maresca telah memberikan penjelasan yang jujur mengenai situasinya. Ia dipinjamkan ke Strasbourg agar mendapatkan jam terbang yang cukup, dan kini fokusnya tertuju pada memberikan performa terbaik di turnamen internasional antar klub tersebut. Manchester United sebelumnya dilaporkan sangat berminat merekrut striker milik Ipswich, Liam Delap. Pemain tersebut sempat menjadi incaran utama Ruben Amorim guna memperkuat lini serang tim. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa sang pemain justru memilih bergabung dengan Chelsea. Kondisi ini membuat MU harus segera mencari opsi lain, dan nama Victor Osimhen pun muncul sebagai target baru. Berdasarkan laporan dari Napolista, bahwa Manchester United telah mengambil langkah nyata, termasuk melakukan kontak dengan pihak Napoli. Klub Inggris itu secara resmi menyatakan ketertarikan mereka terhadap Osimhen. Napoli sendiri dikabarkan bersedia melepas sang pemain, karena ia tidak masuk dalam rencana pelatih baru, Antonio Conte. Selain itu, kontraknya yang hanya tersisa satu musim turut mendorong klub mempertimbangkan untuk menjualnya dalam waktu dekat. Belakangan ini, masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United menjadi tidak menentu. Laporan menyebutkan bahwa sang winger tidak lagi termasuk dalam rencana jangka panjang pelatih Ruben Amorim. Situasi ini semakin rumit setelah Amorim memutuskan untuk hanya menempatkan Garnacho di bangku cadangan dalam laga final Liga Eropa melawan Tottenham. Ketegangan semakin memuncak ketika Garnacho secara terbuka menyindir Amorim. Dalam suasana yang semakin panas, Garnacho dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Inggris. Beberapa klub besar Eropa pun mulai mengincarnya, termasuk Juventus. Klub asal Turin itu tengah merancang pembangunan ulang tim, dengan fokus pada pemain muda berbakat. Dengan usia yang masih 20 tahun dan pengalaman di Premier League, Garnacho dinilai sesuai dengan arah baru Juventus. Jadon Sancho bergabung dengan Chelsea musim lalu sebagai pemain pinjaman dari Manchester United. Dalam perjanjian peminjamannya, terdapat klausul yang mewajibkan Chelsea membeli Sancho di akhir masa pinjaman. Meski begitu, sempat beredar rumor bahwa Chelsea ingin mengembalikan pemain berusia 24 tahun tersebut ke Manchester United, dan siap membayar penalti karena melanggar kontrak. Namun menurut laporan terbaru dari Sky Sports, terjadi perubahan sikap dari pihak Chelsea. Membaiknya performa Sancho disebut sebagai faktor utama yang membuat klub mempertimbangkan untuk mempertahankannya. Meski begitu, Chelsea dikabarkan menetapkan syarat, yaitu Sancho harus bersedia menerima pemotongan gaji yang cukup besar. Di Manchester United, ia menerima gaji sekitar 250.000 pound sterling per minggu, sementara Chelsea menilai angka tersebut terlalu tinggi untuk mereka bayarkan. Endrick menjalani musim yang penuh pasang surut dalam karirnya tahun ini. Musim ini merupakan debutnya bersama Real Madrid, setelah didatangkan dari Palmeiras pada musim panas lalu. Pemain berusia 18 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah arahan Carlo Ancelotti, yang lebih mengandalkan Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo. Meski kesempatannya di lapangan terbatas, Endrick tetap mampu mencetak 7 gol dan 1 assist, dari total sekitar 850 menit bermain di semua kompetisi. Di tengah situasi tersebut, Mundo Deportivo mengabarkan bahwa dua klub top Italia, Juventus dan AC Milan,
tertarik untuk merekrutnya dari Real Madrid pada musim panas ini. Jika Real Madrid memutuskan untuk melepasnya, klub kemungkinan akan menerapkan strategi yang selama ini digunakan terhadap pemain muda bertalenta, yaitu meminjamkannya ke klub lain, atau menjual sebagian hak ekonominya 50%, dengan opsi pembelian kembali di masa depan.